Dalamnya lautan akan kuarungi gunung. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Indang Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, unit kerja SDN 1 Batursari. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Suwarto SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mesoyi. Kali ini akan melaksanakan wawancara sesuai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pak Warto, Assalamualaikum Pak Warto, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida, selamat pagi pula. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini saya dan juga teman-teman di SD Negeri 01 Mesoyi dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ketinggalan doa dari Bapak. Amin. Alhamdulillah Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Saya ingin melakukan wawancara Pak dengan panjenengan tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan oleh pimpinan pada pagi hari ini Pak. Terima kasih mempercayakan pada saya untuk mewawancarai ya, semampu saya maksimal mungkin akan saya jawab apa yang telah saya laksanakan di SD Negeri 01 Mesoyi. Terima kasih Pak. Mohon maaf, Pak Warto kan sebagai Kepala Sekolah SD 1 Mesoyi juga sebagai Kepala Sekolah Penggerak Pak, nih sekolah penggerak Pak. Tentunya di sekolah penggerak itu mesti ada masalah-masalah yang ditemui ya Pak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Saya selaku Kepala Sekolah Penggerak tentunya di SD Negeri 01 Mesoyi ini harus membangun suatu paradigma baru yang mana di SD Negeri 01 Mesoyi ini dari beberapa personil, beberapa siswa, lingkungan dan lain sebagainya itu sangat bervariasi, sehingga kami dalam mengambil keputusan itu nanti ya harus berdasarkan suatu identifikasi yang saya temukan, yang saya dengar di SD Negeri 01 Mesoyi. Caranya ya saya memahami apa yang ada di sini, kekuatannya apa, kelemahannya apa di SD Negeri 01 Mesoyi. Nah ini kemudian nanti kebijakan nanti akan identifikasi itu akan saya jadikan sebagai langkah untuk mengambil kebijakan yang saya ambil nanti. Oke Pak, berarti intinya memahami kekuatan dan kelemahan ya Pak. Iya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Diibaratkan seperti seorang berjalan Mbak ya, seorang berjalan itu sampai di perempatan yang mana di sebelah kiri itu ada orang yang minta tolong, kemudian sebelah kanan juga minta, karena itu misalnya ada kecelakaan di sebelah jalan, maka saya mengambil keputusan itu saya mana yang terlebih dahulu harus saya lakukan, padahal di sebelah kiri meminta bantuan, sebelah kanan minta bantuan. Nah itu otomatis saya harus tepat dalam mengambil keputusan yang mana sebenarnya semuanya itu benar. Nah, butuh bantuan dari saya dan butuh keputusan dari saya, tapi saya utamakan mana yang itu didahulukan, itu sesuai dengan kepentingan yang seharusnya kita ambil. Jadi itu kalau ke sana dianggap saya salah, ke sana nanti saya salah, padahal semuanya itu benar, harus diambil keputusan semua, tapi semaksimal mungkin saya ambil keputusan yang nanti untuk kepentingan yang prioritas. Nah, prioritas. Jadi misalnya kalau di SD Negeri 01 Mesoyi ya prioritasnya itu untuk kepentingan siswa, terutama masa depannya siswa itu. Oke, luar biasa Pak, keren Pak itu Pak. Benar dan benar. Setelah itu berarti Bapak selalu menunjukkan dengan dilema-dilema itu Pak ya, berarti kan ada dilema, Bapak selalu memutuskan dengan itu. Nah terus bagaimana langkah-langkahnya Pak atau prosedurnya seperti yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Sebenarnya itu dalam melakukan langkah itu ada 9 langkah ya untuk melakukannya, tapi untuk intinya saja langkah pertama itu untuk mengambil keputusan itu ya tadi identifikasi dulu dengan masalah,
kemudian merumuskan masalahnya bagaimana, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan keputusan ini nanti akan saya ambil efek positifnya apa, efek negatifnya apa, kemudian juga mempertimbangkan emosional dari seseorang yang ketika saya ambil keputusan itu juga diperhatikan. Kemudian langkahnya itu selain saya ambil kebijakan sendiri juga pertimbangan-pertimbangan dari pihak-pihak lain, yang mana sebenarnya langkah yang ini, pertimbangan-pertimbangan itu ada, kebijakan yang saya ambil itu tidak bisa memuaskan semuanya. Tentunya ada yang merasa terpuaskan dan ada tidak. Namun itu yang saya ambil adalah yang nanti efek yang paling kecil, efek negatif paling kecil, sehingga walaupun semuanya benar, tapi yang saya ambil nanti untuk kepentingan, terutama itu kepentingan anak-anak, kepentingan masa depan mereka, kemudian juga untuk kepentingan-kepentingan bersama yang lebih banyak, walaupun itu nanti ada pribadi yang agak dirugikan. Itu langkah saya yang terakhir, ambil keputusan. Nah, itu ambil keputusan itu saya dengan pertimbangan-pertimbangan teman, kemudian juga lingkungan dan sebagainya, itu yang saya pertimbangkan seperti itu untuk mengambil kebijakan yang saya ambil. Begitu langkahnya. Sangat luar biasa Bapak untuk merumuskan, mempertimbangkan efek positif negatif, juga emosionalnya juga itu Pak ya. Iya. Pertimbangan efek negatif juga sangat dipertimbangkan oleh panjenengan. Terus hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang sangat efektif, yang paling efektif itu menurut saya pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama yang menunjang visi misi sekolah kami itu sebagai keputusan, dan yang mana visi misi itu sudah dirumuskan secara bersama, yang mana di sekolah ini mengutamakan itu untuk kepentingan siswa, sehingga dimana disiplin positif di sekolah ini harus terjadi, sehingga sekolah ini dalam mengambil kebijakan yang paling efektif adalah untuk memanusiakan manusia yang ada di SD Negeri 01 Mosoi, terutama siswi kita yang menjadi bahan pertimbangan untuk kepentingan. Jadi tidak ada siswa yang merasa di sini itu tidak nyaman. Yang di sini merasa siswa itu nyaman, merasa siswa ini bisa diperlakukan seperti manusia, jadi memanusiakan manusia. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada itu paksaan bagi siswa. Itu disiplin positif yang kami tanamkan di sini, sehingga anak-anak itu merasa dari kebijakan yang saya ambil, keputusan yang saya ambil itu berpihak pada siswa. Iya Pak, paling efektif itu menunjang visi misi, mengutamakan kepentingan murid, yang jelas berarti pembelajarannya itu berpihak pada murid itu, sehingga anak-anak merasa nyaman, tidak ada tekanan kayak gitu ya. Sekarang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak yang Bapak jalankan Pak? Selama ini saya tidak suka untuk menunda-nunda suatu kerjaan, dimana ketika ada suatu masalah, terjadi suatu dilema di sekolah di sini ya. Jadi saya ambil keputusan saat itu juga, dan juga mempertimbangkan efek selanjutnya. Kalau saya tunda-tunda nanti akan menjadi suatu lebih panjang, dan nanti kadang masalahnya akan menumpuk, sehingga masalah satu demi satu saya selesaikan, sehingga masalah yang sudah terselesaikan itu tidak menjadi beban tertumpuk dengan masalah berikutnya. Oh iya, berarti intinya tidak ada jadwal tertentu ya Pak. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik sebisa mungkin pada waktu itu ya, tidak terlalu lama, tidak menunda-menunda gitu Pak.
Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, terutama yang menunjang di sini adalah sumber daya manusianya dari teman-teman saya yang selaku teman sejawat, tidak ada atasan bawahan, tapi sebagai teman sejawat itulah yang menjadi modal dasar saya untuk mengambil keputusan, sehingga teman-teman di sini rata-rata itu mendukung suatu kegiatan atau suatu penyelesaian masalah, sehingga dengan adanya dukungan dari teman-teman saya untuk mengambil keputusan itu menjadi nyaman, lebih mudah, jadi tidak banyak masalah yang saya hadapi begitu. Oh iya Pak, berarti faktor SDM Pak ya, dan teman-teman sejawat yang difokuskan ya Pak. Iya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Selama ini saya mengambil efek positifnya dari pengambilan keputusan ini, maka saya mendapatkan suatu pelajaran bahwa yang namanya keputusan itu memang perlu pertimbangan-pertimbangan, sehingga pertimbangan itu dapat menjadikan suatu keputusan itu menjadi lebih tepat. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu keputusan lebih tepat disesuaikan dengan suatu kebutuhan. Jadi saya tidak gerusa-gerusu merasa paling benar, tapi mempertimbangkan juga efek positif dan negatif dari pengambilan keputusan itu. Itu pengalaman yang saya dapat selama ini, sehingga disiplin positif yang ada pada diri siswa itu terbangun, sehingga tidak ada suatu paksaan, tidak ada suatu ancaman yang memaksa mereka untuk melaksanakan suatu keputusan yang saya ambil, sehingga mereka merasa dari keputusan itu tidak menjadi suatu objek yang dijadikan sasaran oleh kepala sekolah atau teman-teman guru, jadi siswanya itu menjadi subjek gitu. Oh iya, terima kasih Pak, itu pelajaran yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi keputusan, intinya tidak gegabah itu Pak ya. Harus selalu berpikir panjang, terus efek positif, disiplin positif juga diterapkan. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktu kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang sudah mendapatkan banyak pengetahuan Pak dari Bapak bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak Indah yang telah mewawancarai saya, walaupun jawaban saya itu tidak mungkin bisa memuaskan dari harapan Mbak Indah, tapi itu adalah suatu yang telah kami laksanakan di SD kami. Semoga ini juga menjadi manfaat bagi Mbak Indah dan semoga sukses selalu buat Mbak Indah. Amin, terima kasih Pak. Jawaban yang sangat memuaskan Pak, itu jawaban-jawaban yang untuk pengambilan pembelajaran saya untuk kedepannya, mudah-mudahan saya juga akan meniru seperti Bapak. Kalau begitu saya mohon undur diri Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tiono. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang Bu Indah, kabar baik-baik saja. Dengan pula semoga Bu Indah juga baik-baik saja. Amin Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Saya ingin melakukan wawancara Pak untuk memahami tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan pada pimpinan pada siang hari ini Pak. Pada dasarnya untuk pengambilan yang hubungannya dengan keputusan yang hubungannya dengan karakter itu, sebenarnya kepala sekolah itu sudah setiap harinya itu sudah menganalisa permasalahan yang ada di satuan pendidikan, sudah menganalisa, dan apa-apa yang terjadi selalu kami catat. Kejadian dari siswanya, dari mungkin gurunya, dan mungkin lingkungannya itu sudah kami catat, sehingga dalam keputusan tidak serta-merta kepala sekolah ini langsung memutuskan,
tapi tetap kami tetap selalu mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan guru, dan bisa juga untuk komite dalam hal ini bisa kami libatkan. Demikian Bintang. Oh iya, berarti itu yang identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya Pak ya, Iya, betul. rujukan moral ya Pak. Iya, betul. Oke Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Dalam mengambil keputusan tentang etika atau moral ini, memang namanya kebijakan itu belum tentu itu menyenangkan salah satu pihak ya. Maka dari itu yang sudah kami ambil bersama tentang mufakat atau keputusan yang sudah diambil bersama, itu berarti merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga diharapkan dengan pengambilan keputusan ini bisa kita sepakati bersama dan bisa dilaksanakan bersama demi kebaikan sekolah tersebut. Oh iya, berarti demi kebaikan itu tanggung jawab bersama juga harus disepakati bersama Pak. Betul, ya? itu merupakan suatu kesepakatan bersama yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oh iya Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk pengambilan keputusan, terutama hubungannya dengan etika tadi itu kami mengumpulkan data dalam arti melalui pengamatan dan sebagainya dari sumber informasi yang ada, bahkan kadang-kadang juga dari siswa, guru dan lingkungan serta komite itu selalu kami libatkan, sehingga apa yang nanti diputuskan itu merupakan keputusan yang tidak didominasi oleh kepala sekolah, jadi merupakan tanggung jawab bersama warga sekolah maupun komunitas sekolah yang ada. Demikian ya. Luar biasa Pak. Berarti intinya mengumpulkan data dari berbagai sumber Pak. Betul, itu memang lebih valid itu menurut saya demikian. Iya, Pak. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk dilema etika, untuk kasus-kasus yang ada, terutama kepala sekolah sebagai leader di situ ya, sebagai mempunyai intinya wewenang di situ, itu harus punya prinsip, dalam arti sudah punya konsep atau sudah punya keputusan. Dan apapun keputusan itu harus dimusyawarahkan. Betulkah apa yang konsep kepala sekolah tadi itu sudah benar atau tidak? Bahkan mungkin ada semacam evaluasi dari pihak rekan-rekan guru. Demikian. Oh iya Pak, berarti intinya itu ya Pak, dimusyawarahkan Iya, Pak, ya? tetap dimusyawarahkan ya. Terus itu hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, dalam kasus dilema etika demikian benar ya. Yang namanya keputusan itu pasti tidak selalu menyenangkan berbagai pihak, karena keputusan itu ada resiko yang terkecil yang diambil oleh kepala sekolah, sehingga barang tentu mungkin dari sekian warga sekolah itu ada yang istilahnya tidak menyetujuinya, tapi apapun yang sudah kita putuskan bersama, bagi istilahnya orang guru-guru atau mungkin warga sekolah yang kurang menyetujui, itu hanya berapa orang kan, jadi diharapkan itu bisa menyetujui apa yang sudah diputuskan bersama. Demikian harus seperti itu. Ya, berarti yang sudah dimusyawarahkan harus secara mufakat harus dilaksanakan Iya, walaupun beda pendapat Iya, Bapak, walaupun ya. beda pendapat demikian. Iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak? Jadi untuk penanganan kasus seperti itu Kanjang, itu menurut saya tidak terjadwal. Karena apa? Suatu kejadian yang terjadi di satuan pendidikan itu tidak bisa terjadwal. Maka kami membuka pelayanan sebebas-bebasnya. Istilahnya saya buka betul-betul kebebasan bagi guru untuk menyampaikan pendapatnya. Karena apa? Apabila terjadwal itu saya kira kurang efektif. Maka ada dilema atau permasalahan yang terjadi saat itu, kami secepatnya menanganinya, sehingga tidak bertele-tele. Nanti suatu permasalahan yang ditunda-tunda, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak baik. Maka harus pada saat itu kita musyawarahkan bersama dan kita putuskan bersama, kita selesaikan bersama. Oke, luar biasa Pak. Itu walaupun tidak terjadwal, tapi langsung diputuskan pada saat itu, sehingga tidak terlalu lama menunggu ya Pak. Betul demikian. Iya. Terus
apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam kasus dilema etika, saya tidak lepas dari bantuan rekan-rekan. Ya, rekan-rekan guru itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, itu kita lebih mudah spontanitas atau dalam waktu yang singkat kami bisa berkomunikasi lewat alat komunikasi yang ada, ataupun mungkin pada saat kita bertemu di kelas atau di manapun kita bisa membuka istilahnya tentang musyawarah itu. Jadi tidak ditentukan harus bagaimana dan bagaimana, tidak, tapi saya yakin bahwa rekan-rekan di satuan kerja ini bisa membantu kepala sekolah. Demikian, jadi kita merasa ringan. Oke, memang guru harus dilibatkan, Pak, iya, ya, harus dalam dilibatkan. mengambil sebuah keputusan, Betul, tidak iya. semena-mena langsung kepala sekolah. Wah, tidak. Oke, Pak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nah, kalau dilema etika ya, ini sangat luar biasa, sehingga menurut saya yang namanya pengalaman adalah guru yang baik dan terbaik. Karena seseorang yang dengan diterpa permasalahan yang ada itu akan menambah kedewasaan seseorang. Dalam hal ini kepala sekolah, bagaimana adanya permasalahan itu merupakan tantangan, bagaimana penyelesaiannya, dan bisa minimal risiko yang timbul. Maka dari itu ya kadang ya, ini menurut saya ya, kita perlu adanya satu kebersamaan di dalam menangani permasalahan yang ada. Demikian. Oh iya, Pak. Pengalaman guru yang terbaik dengan meminimalkan risiko dan kebersamaan. Dan kebersamaan. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, Pak. Sama-sama Kak Indah, semoga sukses dan sukses. Amin. Terima kasih Pak, dan mohon izin, mohon undur diri saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Kak Indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indang Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, unit kerja SDN 1 Batursari. Saya akan mewawancarai Bapak Takyun untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bisa dimulai Bapak ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya mohon maaf Pak Takyun, apakah Bapak sedang tidak sibuk pada hari ini Bapak? Kalau tidak sibuk Bu, hari ini saya tidak sibuk. Silahkan, mau apa yang ditanyakan? Ya ini Pak, saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SD 2 Donobangun ini terhadap kasus-kasus yang terjadi Bapak. Oh ya, silakan Bu, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak? Oh, itu saya harus melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Iya Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat tentunya ya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, dan juga menimbang lagi dari berbagai
sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi ya, sehingga itu nanti solusinya itu dapat bermanfaat bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Luar biasa Bapak, berarti yang intinya tidak merugikan itu ya Pak, menguntungkan bagi warga sekolah. Terus bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan ya, langkah yang dilakukan pertama adalah menentukan penyebab permasalahan ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi tentunya untuk keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Berarti intinya identifikasi. Betul, Ya Pak ya. kita identifikasi. Iya. Terus hal-hal apa saja Pak selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Untuk hal tersebut saya melakukan analisis kasus ya. Kemudian menentukan solusi sesuai dengan peraturan dan norma tentunya ya. Norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum ya. Kemudian ya kepentingan itu juga bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oke Pak, keren banget itu Pak solusinya Pak. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Sebenarnya tantangan itu banyak dalam kegiatan ini ya. Tapi dalam mengambil suatu keputusan, sebuah tantangan adalah mencari keputusan yang terbaik tentunya lah, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya, sehingga kita akan merasa mempunyai rasa keadilan seperti itu. Keadilan itu Pak, intinya diutamakan itu ya untuk keadilan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu memang terasa berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang sekitar sebelumnya, itu menentukan penyebab permasalahan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi, sehingga nanti keputusan tersebut akan baik untuk semua pihak. Berdiskusi dan mencari solusi. Betul. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentunya ada, karena dalam mengambil suatu keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, kemudian stakeholder yang ada, kemudian wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi, karena dengan adanya kita saling berpikir bersama, nantinya solusi terbaik pasti akan kita ambil. Ya, berarti solusi tidak hanya di warga sekolah, tapi Betul. bisa melibatkan Betul. orang di luar sekolah. Oke Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pelajaran yang saya ambil adalah yang jelas, yaitu untuk lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, kemudian menentukan solusi yang tepat dan terbaik.
Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan Pak baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Sangat terima kasih banget Pak. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon izin undur diri Pak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.